siang anak-anak. Siang, Bu. Kalau sudah siang, Ibu harap kalian masih punya semangat ya belajar untuk matematika. Pertama-tama, ketua kelas pimpin dulu doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertama-tama, Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Ilham Narahma Dewi. Hadir, Bu. Ya. Kedua, Putri Nabila. Hadir, Ibu. Ya. Sudah hadir semua ya. Ya. Sebelum memasuki pembelajaran matematika pada hari ini, alangkah baiknya buku-buku atau barang-barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran matematika silahkan dimasukkan ke dalam tas atau ke dalam laci terlebih dahulu. Kemudian untuk buku matematika silahkan dikeluarkan terlebih dahulu. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kita selanjutnya, yaitu tentang kaidah pencacahan pada kombinasi. Pertama-tama Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu KD dan IPK yang akan dicapai pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini KD-nya yaitu 3.3, menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Adapun IPK yang akan dicapai yaitu 3.3.5, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan kombinasi. Untuk KD selanjutnya yaitu KD 4.3, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Untuk IPK yang akan dicapai yaitu 4.3.4, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui pembelajaran problem based learning atau PBL, siswa dapat yang pertama menyelidiki konsep kaidah pencacahan khususnya pada kombinasi dengan benar. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, yaitu kombinasi dengan teliti. Dan yang terakhir, yaitu peserta didik memiliki sikap jujur, percaya diri, gotong royong, mandiri, dan tanggung jawab. Nah, untuk tahap-tahap pembelajaran pada kali ini, yang pertama, yaitu Ibu akan memaparkan materi terlebih dahulu, yaitu tentang kombinasi. Dan yang kedua, Ibu akan memberikan LKPD, kemudian dilanjutkan dengan pembagian LKPD, dan seterusnya kalian akan mengamati permasalahan yang ada di LKPD. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu setelah menyelesaikan LKPD-nya kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Ini perwakilan ya. Terus yang terakhir ada kuis. Nah, memaparkan materi, Ibu akan mereview terlebih dahulu materi pada sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, ada yang ingat gak materi apa? Lupa, Bu. Masa lupa baru kemarin? Ya, pada materi sebelumnya kita membahas tentang permutasi sendiri, pengertiannya yaitu cara menyusun objek dengan memperhatikan urutannya. Jadi permutasi ini memperhatikan urutan. Nah, untuk penotasinya sendiri yaitu seperti ini. Nah, ada yang ingat nggak rumus dari permutasi itu apa? Ada yang ingat? Saya, Bu. Ya, Nabila, maju saja. Rumusnya itu N
rumus dari permutasi sendiri yaitu n faktorial dibagi dalam kurung n min r faktorial. Nah, untuk n ini sendiri yaitu banyaknya unsur, banyaknya semua unsur. Nah, sedangkan untuk R itu banyaknya unsur yang ditanyakan. Nah, pada permutasi di sini ada yang namanya faktorial. Faktorial sendiri itu contohnya seperti ini. Misal 5 faktorial. 5 faktorial itu berarti 5 dikali 4 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi sampai ke 1. Dari n sampai ke 1 gitu ya. Ini hasilnya 20 kali 6 120. Nah, untuk materi kita selanjutnya yaitu tentang kombinasi. Kombinasi sendiri sama seperti permutasi, yaitu untuk cara menyusun suatu objek. Tetapi kalau kombinasi, Ibu harus terlebih dulu ya. Kalau kombinasi tersebut dia tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau permutasi itu memperhatikan urutan, tetapi kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Untuk notasi dari kombinasi sendiri yaitu dapat ditulis seperti ini atau juga dapat ditulis seperti ini atau seperti ini. Nah, penulisannya itu bisa ketiga ini, terserah kalian mau memilih apa, bebas ya. Untuk rumusnya sendiri, kombinasi itu sama dengan permutasi n r dibagi r faktorial. Nah, ada yang bisa bantu Ibu nggak menemukan rumus dari ini? Ayo, ayo coba dulu. Gimana? Saya Bu. Iya. Iya, itu dia. Iya, sudah benar ya. Tapi ini masih bisa diturunkan lagi. Ada yang mau melanjutkan? Saya Bu. Iya. Nah, bagus, sip. Jadi tepuk tangan untuk Dewi dan Dila. Nah, jadi rumus dari kombinasi C itu adalah n faktorial dibagi n min r faktorial dikali r faktorial.
Tadi N itu apa N? Ada yang ingat? N banyaknya semua unsur. Sedangkan R banyaknya unsur yang ditanyakan. Untuk lebih memahami perbedaan dari permutasi sama kombinasi, Ibu akan memberikan contoh soal. Nah, di sini Ibu memiliki soal yaitu dalam kelas 12 MIPA A terdapat 3 orang yang memiliki nilai matematika yang tinggi. Kemudian dari 3 orang tersebut akan dipilih 2 orang untuk mewakili dalam lomba matematika. Terus yang ditanya yaitu berapa cara untuk memilih perwakilan tersebut. Nah, caranya ini jika manual ya. Misal 3 orang tersebut bernama Hani, Dika, dan Rudi. Nah, kalau dengan cara yang manual itu kita menyusun secara bergantian. Misal dari ini perwakilannya yang pertama yaitu Hani dan Dika, yang kedua Hani dan Rudi, dan yang ketiga yaitu Dika dan Rudi. Berarti terdapat 3 cara untuk memilih perwakilan dalam lomba tersebut. Sedangkan untuk kombinasi sendiri kita dapat menulisnya yaitu kombinasi dari 3 orang, yaitu dari semua objek, semua unsur, dan yang ditanyakan yaitu 2. Berarti kombinasi 3 2. Maka 3 faktorial dibagi 3 faktorial 3 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, 3 faktorial lagi gimana? 3 kali 2 kali 1. Sedangkan ini 3 kurangi 2 itu 1 faktorial dikali 2 faktorial. Ini 1 sini. Tadi 3 kali 2 dikali 2. Ini dicoret jadinya 3 jam. Kombinasi itu
kita tidak memperhatikan urutan, jadi Hani dan Dika itu sama dengan Dika, Hani itu sama, jadi nggak dihitung berbeda. Misal kita mempunyai soal permutasi, dari 3 orang dipilih 2 orang untuk dijadikan sekretaris sama bendahara. Nah, sekretaris sama bendahara, misalkan ini sekretaris, ini bendahara. Nah, misal sekretaris kita pilih Hani dan bendaharanya Dika. Kita sebut saja H, ini Dika, D. Terus kemudian Hani Rudi, kemudian Dika Rudi. Kemudian ini sekretaris kita bisa memilih dari kebalikannya, Dika sama Hani, dan ini Rudi sama Hani, dan Rudi dengan Dika. Nah, jadi dari ini permutasi itu memperhatikan urutannya. Jadi ini memperhatikan urutannya ini, sedangkan kalau kombinasi Hani dan Dika itu sama dengan Dika sama Hani, jadi dihitung sama, jadi cuma satu ini. Sedangkan kalau ini kan Hani Dika, Hani sebagai sekretaris, Dika sebagai bendahara. Sedangkan kalau ini Dika sebagai sekretaris dan Hani sebagai bendahara itu dihitung berbeda karena memperhatikan urutannya. Seperti itu. Jadi permutasi dari kedua ini, soal yang kedua ini ada 6 cara. Berbeda ya sama yang ini. Terus, oh iya, Ibu lupa menyampaikan manfaat dari kombinasi ini sendiri. Manfaat dari kombinasi untuk kegiatan sehari-hari seperti pada contoh soal ini. Jadi kita dapat menghitung banyak cara memilih dari beberapa orang yang akan dipilih. Kemudian kita dapat mengetahui berapa cara untuk memilih orang tersebut. Seperti itu. Seperti pemilihan untuk dijadikan satu regu perlombaan atau apa, itu dapat menggunakan kombinasi. Nah, untuk lebih memahami materi yang Ibu ajarkan, Ibu akan memberikan kalian LKPD untuk satu kelompok itu berisi 2 orang dan ada batasan waktu untuk mengerjakan ini. Kemudian kalian bisa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, yaitu satu bangku ya. Terus kalian menemukan masalah, mengerjakan, lalu setelah kalian dapat menyelesaikan masalah, kalian akan mempresentasikan di depan ini, perwakilan gitu. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan kepada Ibu. Nah, silakan dikerjakan.
HP-nya dimasukkan terlebih dahulu ya. Ya, Bu, maaf Bu. Ya, main HP itu boleh, tapi setelah pelajaran ini selesai ya. Kalau masih pelajaran, diskusi sama teman kelompoknya, jangan main HP terus. Itu ya. Ya, Bu. Nah, waktunya udah selesai. Ada kelompok yang sukarela terlebih dahulu mau memaparkan hasil pekerjaannya. Ayo. Dipresentasikan semua atau cukup satu permasalahan ya Bu? Semua nggak apa-apa kalau bisa. Ayo, maju ya di sini terus. Sama jawaban soal atau cukup jawabannya saja ya Bu? Soal ditulis.
dijelaskan terlebih dahulu kepada teman-temannya agar teman-temannya bisa mendengarkan penjelasan dan supaya lebih paham. Jadi kan dalam permasalahan terdapat 4 orang yang saling bertemu dan berjabat tangan. Nah, untuk mengetahui susunan nama orang yang saling berjabat tangan, kita menggunakan kombinasi. Jadi dia tidak memperhatikan urutan. Jadi urutannya yang pertama ada Dika dengan Andi, kedua ada Dika dengan Raya, ketiga ada Dika dengan Zaki, keempat ada Andi dengan Raya, kelima ada Andi dengan Zaki, dan yang keenam ada Raya dengan Zaki. Dan untuk yang kedua, untuk mengetahui berapa banyak jabat tangan yang telah dilakukan dari keempat orang ini, kita menggunakan rumus kombinasi, yaitu kombinasi 4 dari 2, dimana menghitungnya yang pertama yaitu 4 faktorial dibagi 4 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, didapatkan hasil yaitu 6. Jadi ada 6 jabat tangan di antara 4 orang tersebut. Ya. Silakan duduk ya. Beri tepuk tangan pada kelompok 1. Ya, betul ya yang disampaikan oleh kelompok 1. Yang pertama yaitu susunan dari nama orang yang saling berjabat tangan. Otomatis kalau berjabat tangan itu ada 2 orang yang berkaitan. Jadi Dika sama Andi, Dika Raya, Dika Zaki, terus Andi Raya, Andi Zaki, dan Raya Zaki. Kemudian untuk berapa sih banyak jabat tangan yang dilakukan pada suatu rapat tersebut? Nah, kita dapat menggunakan kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Kombinasi dari 4 yaitu jumlah semua orang yang menghadiri rapat yaitu 4 orang, berarti kombinasi dari 4 2 orang yang saling berjabat tangan. Jadi kombinasi 4 dan 2 yaitu 4 faktorial dibagi 4 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian diperoleh hasilnya yaitu 6 cara. Tuh. Nah, sudah paham ya yang ada di permasalahan di LKPD tersebut? Ini lagi ketinggalan. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mengadakan kuis. Kuisnya dikerjakan ini ya, Ibu kasih soalnya. Nanti dikumpulkan jam yang 1:30 dikumpulkan ya. Kapan dikerjakan? Waktunya udah selesai. Dikumpulkan semua. Ya. Udah kan soalnya? Udah. Nah, ini waktunya udah hampir selesai ya. Ibu akan memberi kesimpulan pada materi yang telah kita bahas hari ini. Yang pertama tadi itu adalah kombinasi. Kombinasi itu cara menyusun suatu objek tidak memperhatikan urutan. Ya, dengan tidak memperhatikan urutan. Kemudian sedangkan permutasi tadi itu apa? Permutasi Suatu cara untuk menentukan
suatu objek dengan menentukan urutan. Ya, dengan memperhatikan urutan. Betul. Jadi bedanya permutasi sama kombinasi tadi, permutasi itu memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Untuk rumus dari kombinasi, yaitu kombinasi n r itu sama dengan n faktorial dibagi n min r faktorial kali r faktorial. ya, betul. Jadi kombinasi n dan r itu n faktorial dibagi n min r faktorial dikali r faktorial. Saya rasa cukup. Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang peluang. Nah, Ibu harap kalian bisa mempelajari terlebih dahulu materi peluang, dan Ibu akan selanjutnya akan memberi kalian link YouTube agar kalian dapat belajar dari link tersebut terlebih dahulu, sehingga pada waktu kedepannya, waktu pertemuan selanjutnya, kalian sudah memiliki sedikit bayangan tentang peluang. Nah, kalian juga ini kan sebentar lagi mau menghadapi ujian nasional, jadi semangat ya, tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Tuh, sekian, dan ini waktu Ibu juga mau habis. Sekian materi matematika kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.